Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dengan judul Pedagang Bakso Keliling yang diborong keluarga kuntilanak. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber yang mengalami kejadian, yaitu seorang pedagang bakso keliling berasal dari Wonogiri, dan beliau menjual baksonya di sekitaran daerah Sunda, Jawa Barat. Beliau bernama Mas Caplin. Jadi beliau sudah terkenal di kalangan para pecinta bakso atau para penyuka kuliner bakso. Nah, beliau itu pemirsa berusia 47 tahun, tinggal di Jawa Barat bersama istri dan satu orang anaknya, ngontrak di salah satu rumah, dan beliau setiap hari berjualan bakso keliling dari kampung ke kampung. Sementara istrinya beliau sebagai pedagang jamu keliling juga pemirsa, jamu keliling yang digendong. Sedangkan Mas Caplin ini setiap hari keliling jualan bakso dari mulai jam setengah 10 pagi, kadang sampai larut malam, tergantung habis atau tidaknya bakso yang dijual di gerobaknya. Kalau sudah habis, beliau pun pulang ke kontrakannya. Nah pemirsa, pada suatu hari beliau biasa berjualan, dan waktu itu memang beliau kesorean jualan. Biasanya jam 10 pagi sudah berjualan, namun kali ini karena beliau baru ada urusan penting, jadi beliau jualannya dari mulai jam 4 sore pemirsa. Beliau baru berangkat dari kampung ke kampung. Namun pemirsa, pada waktu itu jualan beliau tidak begitu laris. Yang biasanya kalau ke kampung tersebut atau ke salah satu kampung saja, jualan baksonya sudah menghabiskan hampir setengahnya. Namun kali ini bakso yang dijualnya belum mencapai atau belum laris setengahnya pemirsa. Nah saat itu hari sudah mulai larut, sudah mulai malam, dan beliau jualan lagi atau keliling lagi ke kampung yang lainnya. Dan sesampainya beliau atau Mas Caplin ke salah satu kampung yang lainnya, waktu itu sudah hampir jam 9 malam pemirsa. Namun jualan baksonya tidak begitu laris seperti biasanya pemirsa. Nah di saat jam 9 itu hujan turun, dan beliau pun terpaksa berteduh dulu atau beristirahat dulu di salah satu pos ronda yang ada di kampung tersebut. Setelah hampir jam 10 malam, akhirnya hujan pun reda. Di situ Mas Caplin bingung mau keliling kemana lagi pemirsa, karena memang malam itu jualannya sangat sepi sekali, tidak seperti biasanya. Nah karena beliau melihat baksonya atau jualannya masih banyak, jadi beliau pun berinisiatif untuk keliling lagi ke salah satu perkampungan atau ke kampung sebelah yang jaraknya memang lumayan jauh dan harus melewati perbukitan atau melewati jalanan yang benar-benar sepi, yang jarang dilewati orang-orang di malam hari, karena memang katanya jalanan itu lumayan angker sehingga jarang sekali orang-orang melewati jalanan yang menuju ke kampung sebelah itu di malam hari. Jadi waktu itu tidak ada pilihan lain, Mas Caplin pun segera berangkat lahaula untuk berjualan ke kampung sebelah, meskipun
harus melewati jalanan yang sangat sepi sekali. Apalagi saat itu baru diguyur hujan, dan saat itu pula hujan masih dalam keadaan gerimis namun tidak terlalu besar. Dan akhirnya Mas Caplin pun segera berangkat untuk menuju ke kampung sebelah melewati jalan sepi. Sepanjang perjalanan beliau tidak pernah luput atau tidak pernah lupa memutar musik radionya yang dibawa di dalam gerobaknya pemirsa, yaitu musik atau lagu-lagu Jawa kesukaannya pemirsa. Nah pemirsa, di saat di tengah perjalanan yang menuju ke perkampungan sebelah itu, di saat beliau sudah berada di tengah-tengah jalanan sepi yang kata orang, sebagian orang itu angker, tiba-tiba beliau dipanggil salah satu cewek. Nah beliau di situ berhenti sejenak. Awalnya beliau merasa kaget, kok di tempat sepi ada orang yang memanggil. Nah saat beliau mencoba melihat ke belakang, ternyata di belakang, di bawah pohon kelapa, beliau melihat seorang perempuan melambaikan tangannya sambil memanggil-manggil nama Mas Caplin. Di situ Mas Caplin tidak merasa curiga karena Mas Caplin beranggapan kalau itu perempuan adalah manusia biasa karena mengenal nama Mas Caplin. Maka dari itu Mas Caplin pun mundur mendekati si perempuan yang sedang berdiri di bawah pohon kelapa di pinggiran jalan. Setelah Mas Caplin memundurkan gerobaknya dan si perempuan itu mendekat ke arah gerobak Mas Caplin. Di situ Mas Caplin sangat heran sekali karena si perempuan itu sangatlah cantik sekali dengan rambut panjang, dengan memakai pakaian serba putih namun bercorak batik. Di situ Mas Caplin sangat terkagum-kagum melihat kecantikan dari sosok perempuan itu. Dan baru kali ini Mas Caplin melihat ada sosok perempuan cantik atau perempuan cantik yang berada di daerah tersebut. Nah pemirsa, saat si perempuan tersebut mendekati Mas Caplin, awalnya Mas Caplin mencium aroma yang sangat busuk sekali. Di situ Mas Caplin mulai heran, ini sumber bau busuk itu dari mana. Dan tiba-tiba setelah Mas Caplin berpikiran seperti itu, tiba-tiba bau busuk itu berubah menjadi bau wangi sekali, yaitu seperti bunga melati pemirsa. Di situ Mas Caplin tidak beranggapan negatif, lalu si sosok perempuan itu mendekati Mas Caplin sambil memesan 41 mangkok bakso kepada Mas Caplin. Di situ Mas Caplin merasa heran dan juga senang sekali. Sedangkan herannya, perempuan itu hanya satu orang, kenapa memesan baksonya cukup banyak sekali, yaitu 41 mangkok, sedangkan Mas Caplin sendiri tidak membawa mangkok sebanyak itu. Yang biasa Mas Caplin membawa mangkok hanya 20 mangkok pemirsa untuk yang membeli atau yang pesan baksonya. Lalu Mas Caplin mencoba menanyakan kepada perempuan tersebut, "Loh Neng, kok banyak amat pesannya, buat siapa?" Terus si perempuan itu menjawab dengan sangat lembut, "Untuk keluarga kami Mas Caplin," kata si perempuan tersebut. Di situ Mas Caplin heran, "Keluarga Neng di mana?" Lalu si perempuan itu menunjuk ke salah satu tempat, dan ternyata pemirsa, Mas Caplin melihat ada satu rumah yang lumayan besar. Cahayanya sangat terang sekali karena banyak lampu di mana-mana dan pintunya pun terbuka. Di situ Mas Caplin seolah terhipnotis, tidak punya pikiran negatif, tidak berpikiran apa-apa. Di situ Mas Caplin hanya merasa senang karena ada yang mau membeli baksonya begitu banyak. Saat Mas Caplin mengatakan kepada perempuan tersebut, "Duh Neng, gimana ya, ini mangkoknya kurang, Mas cuma bawa 20 mangkok." Terus si perempuan tersebut berkata kepada Mas Caplin, "Mas Caplin,
jangan pakai mangkok punya emas. Saya akan ambil dulu mangkok ke rumah, kata si perempuan tersebut. Lalu si perempuan tersebut pun meninggalkan Mas Caplin yang katanya untuk mengambil mangkok ke rumahnya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba si sosok perempuan itu datang lagi dengan membawa mangkok, namun bukan dari mangkok beling atau plastik, melainkan dari mangkok batok kelapa, pemirsa. Di situ awalnya Mas Caplin heran, kok membawa mangkok dari batok kelapa. Di situ sangat heran sekali. Namun saat Mas Caplin berpikiran begitu, tiba-tiba si sosok perempuan itu berkata kepada Mas Caplin, "Mas, lebih baik gerobaknya dibawa saja ke depan rumahku, supaya nanti membawa baksonya tidak susah." Nah, lalu Mas Caplin pun mendorong gerobaknya untuk dibawa ke halaman rumah yang besar tersebut. Nah, pemirsa, sesampainya Mas Caplin membawa gerobaknya ke halaman rumah tersebut, di situ Mas Caplin merasa kagum sekali dengan penampakan rumah. Rumah itu berwarna cat putih, semua pintu dan jendelanya terbuka, dan dari dalam rumah itu lampu-lampu sangat terang sekali, tidak ada gelap sama sekali, pemirsa. Namun di situ Mas Caplin mendengar memang banyak sekali orang yang sedang berbincang-bincang dari dalam rumah tersebut. Namun Mas Caplin belum melihat penampakan dari pengisi dari rumah tersebut, pemirsa. Jadi rumah itu seperti kosong, tidak ada terlihat aktivitas, namun terdengar banyak sekali orang yang sedang bercerita atau berbincang-bincang, pemirsa. Nah, di situ Mas Caplin sangat sibuk sekali meracik baksonya yang berjumlah 41 mangkok yang sudah dijajarkan di atas gerobak, yaitu mangkok dari batok kelapa. Dan saat Mas Caplin melayani atau sedang meracik bakso, si perempuan tadi yang cantik itu pun berdiri di belakang Mas Caplin sambil memperhatikan Mas Caplin meracik bakso. Dan tiba-tiba Mas Caplin kembali lagi mencium aroma busuk. Namun tidak berapa lama aroma busuk itu berubah menjadi aroma harum sekali. Di situ Mas Caplin tetap nyantai meracik bakso sampai dengan 41 mangkok. Dan kebetulan sekali, pemirsa, Mas Caplin sangat senang sekali karena baksonya habis, begitu juga air baksonya pun habis, tidak ada yang tersisa. Di situ Mas Caplin senang sekali. Lalu beberapa saat kemudian setelah Mas Caplin selesai meracik bakso, tiba-tiba datang beberapa orang dari dalam rumah tersebut, beberapa orang perempuan, sosok perempuan, namun wajah, pakaian, serta rambutnya sama dengan sosok perempuan yang ada di belakang Mas Caplin. Dan mereka pun semua membawa bakso ke dalam rumahnya. Jadi membawa mangkok-mangkok berisi bakso, mangkok batok kelapa itu berisi bakso dibawa sama mereka bergantian. Begitupun dengan sosok perempuan cantik yang ada di belakang Mas Caplin pun ikut membawanya. Dan lalu si sosok perempuan itu berkata kepada Mas Caplin, "Mas Caplin, tunggu sebentar ya, nanti uangnya saya kesinikan, saya kasihkan. Saya akan antarkan dulu bakso ini ke dalam," kata si sosok perempuan tersebut. Mas Caplin hanya mengangguk. Lalu setelah mereka membawa semua mangkok baksonya, Mas Caplin pun duduk sambil merokok, sambil menunggu bayaran dari si sosok perempuan tersebut. Saat Mas Caplin duduk di dekat gerobak, kebetulan di situ ada salah satu batu, dan Mas Caplin pun duduk sambil merokok menunggu bayaran dari si sosok pemilik rumah besar tersebut. Nah, saat Mas Caplin mencoba melihat ke arah rumah, memang Mas Caplin di situ melihat aktivitas orang-orang sambil memakan bakso, jadi berkeliaran di dalam rumah tersebut. Ada anak-anak kecil, ada yang benar-benar sudah tua, perempuan tua berambut putih, namun anehnya semua rambut di sosok-sosok tersebut tidak ada satupun yang diikat, yaitu
diuraikan, jadi tidak ada yang diikat ataupun disanggul atau bagaimanapun selayaknya manusia pemirsa. Jadi semua rambut itu terurai dan semuanya panjang hampir selutut. Nah pemirsa, di situ Mas Saprin diam sambil menunggu si pembayaran dari bakso tersebut. Sambil menunggu, Mas Saprin tetap duduk selesai merokok dan tiba-tiba Mas Saprin merasakan kantuk. Di situ Mas Saprin tidak sadar dan ketiduran pemirsa. Mas Saprin tidur entah berapa jam, entah berapa menit, entah berapa saat. Dan saat Mas Saprin terbangun, karena kebetulan saat itu Mas Saprin terbangun oleh air hujan, karena memang saat Mas Saprin ke sana itu sudah gerimis, jadi saat itu hujan bertambah besar. Mas Saprin tersadar dari tidurnya dan terbangun karena hujan. Di situ Mas Saprin kaget, langsung menutup gerobaknya dan melihat ke arah rumah yang semalaman Mas Saprin lihat. Namun yang anehnya pemirsa, rumah tersebut tidak ada, yang ada hanyalah hutan belantara atau pohon-pohon pemirsa. Di situ Mas Saprin sangat heran sekali dan sangat kaget sekali, dan Mas Saprin sangat kebingungan karena melihat laci uang tidak bertambah sama sekali, berarti Mas Saprin baksonya tidak dibayar. Namun saat Mas Saprin kembali membuka si bakso dan si tempat air bakso, anehnya pemirsa, semuanya masih seperti semula. Jadi masih banyak dan baksonya pun masih banyak seperti semula. Yang malam tadi saat Mas Saprin meladeni atau meracik bakso, Mas Saprin yakin bakso dan air baksonya sudah habis, sudah kering. Namun saat itu, saat Mas Saprin lihat kembali, ternyata bakso dan air baksonya pun masih banyak seperti semula. Disitulah Mas Saprin merasa heran sekali, merasa kaget dan beristighfar karena Mas Saprin yakin Mas Saprin diganggu makhluk gaib. Setelah Mas Saprin yakin Mas Saprin diganggu makhluk gaib, lalu Mas Saprin pun segera mendorong gerobak baksonya menuju ke jalanan dan langsung pulang ke rumahnya dengan rasa was-was, dengan rasa takut dan rasa keheranan. Nah pemirsa, saat Mas Saprin masuk ke rumahnya, Mas Saprin sempat ditanya sama istrinya kenapa jualan baksonya sampai selarut ini, dan ternyata pemirsa malam itu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Di situ Mas Saprin kaget karena saat berangkat jelas-jelas saat itu waktu menunjukkan pukul 9 di lokasi tersebut. Namun ternyata Mas Saprin berada di lokasi tersebut atau di rumah gaib tersebut beberapa jam dan pulangnya hampir jam 2 dini hari. Dan di situ istrinya kaget karena baksonya masih banyak, air baksonya pun masih banyak. Namun kenapa jualan begitu lama namun baksonya tidak terjual banyak. Di situ Mas Saprin pun menceritakan kejadian hal itu kepada istrinya, dan di situ istrinya sempat kaget dan terheran-heran. Namun pemirsa, saat Mas Saprin masuk ke dalam kamarnya untuk memasukkan uang hasil jualan dari warga sekitar, membuka dompetnya di dalam kamar, dan ternyata pemirsa di dalam dompetnya sudah terselip uang yang cukup banyak. Di situ Mas Saprin sangat heran sekali, dan ternyata uang itu berjumlah 410.000 pemirsa. Jadi Mas Saprin beranggapan uang jumlah 410.000 itu adalah penjualan harga bakso, karena Mas Saprin menjual bakso tersebut satu mangkoknya 10.000, dan yang pesan si sosok perempuan itu 41 mangkok, sehingga jumlah uang menjadi 410.000. Di situ Mas Saprin sangat heran sekali kenapa uang harga
dari bakso yang si sosok perempuan pesan itu sudah berada di dompetnya. Di situ Mas Caplin mencoba bertanya dulu atau meminta petunjuk dari orang-orang pintar bagaimana dengan uang ini, dan orang-orang pintar berkata kepada Mas Caplin memang itu adalah uang dari makhluk gaib, namun tidak apa-apa, meskipun dipakai tidak akan terjadi apa-apa karena memang itu pemberian yang sangat beralasan, karena si sosok-sosok itu membeli atau memesan bakso Mas Caplin sehingga wajar kalau si sosok itu membayarnya. Nah pemirsa, setelah kejadian itu Mas Caplin jadi sungkan sekali atau segan sekali untuk berkeliling kampung berjualan bakso ke kampung tersebut pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang dialami Mas Caplin, salah satu penjual bakso keliling yang baru pertama kali mengalami hal seperti itu dan tidak pernah sekalipun kecuali saat itu. Semoga pemirsa berkenan dan suka dengan ceritanya, karena ini adalah cerita kisah nyata bukan rekayasa pemirsa. Dan kami berharap pemirsa tetap selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan kami akan terus berusaha untuk mencarikan atau mendapatkan kisah-kisah nyata misteris dari narasumber yang akan bersedia menceritakan atau memberikan kisahnya kepada kami. Pemirsa, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga ini bermanfaat dan semoga siapapun yang mendukung channel kami diberikan kesehatan, panjang umurnya dan murah rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.